Seorang sopir truk kehilangan kendaraannya yang diparkir di halaman SPBU Jalan Sumatera Lintas Timur Banjar Agung, Tulang Bawang pada Senin dini hari. Korban Eko Prasetyo, warga Waikanan mengatakan truknya hilang saat ditinggal pergi mengantar temannya keluar kota. Polisi yang menerima laporan korban langsung melakukan penyelidikan. Dari rekaman CCTV SPBU, pelaku diduga 2 orang yang datang mengendarai sebuah minibus. Salah satu pelaku menunggu di mobil dan satunya lagi mencuri dengan merusak kunci pintu truk. Arah mana? Terus arah Mesuji mau enggak? Mobil kantor, Pak. Muatan apa? Mobil kantor itu kosong kesininya. Ini pas sempat tinggal kemana, Mas? Tinggal kemana? Tinggalnya? Saya tinggalnya di Waikanan. Enggak, pas ditinggal kemana mobil itu? Ditinggal ke Lampung Tengah. Ngapain? Diajak main sama Roni itu. Pencurian truk ini masih dalam penyelidikan. Polisi menyita rekaman CCTV untuk mengenali para pelaku. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Kepala Desa Sukarame, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Sahidi, ditangkap pada Senin siang karena kasus narkoba. Ia terus berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera wartawan saat digelandang ke kantor polisi yang diduga malu karena gagal jadi panutan dan orang tua warganya. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu. Sahidi ditangkap saat akan mengonsumsi sabu-sabu yang dibawanya di sebuah penginapan di tempat wisata pantai di pesisir barat. Ditanya-tanya juga nggak terkait bruto kurang lebih 1,03 gram yang akan dipakai oleh oknum tersebut, seperti itu. Untuk proses pemeriksaan sampai sekarang kita masih melakukan pendalaman karena diduga kuat bahwa yang diamankan itu mungkin ada keterkaitan dengan jual beli. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar dan teman-teman tersangka Sahidi yang biasa menemaninya pesta narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pilkada serentak pada November mendatang diperkirakan akan ada penambahan lebih dari 4.000 pemilih di Bandar Lampung. Data ini didapat dari hasil validasi pihak KPU dan Disdukcapil Bandar Lampung berdasarkan hasil coklit beberapa waktu lalu. Pemuktahiran data dilakukan sebelum adanya penetapan daftar pemilih sementara dan tetap. Pihak Disdukcapil juga memastikan data administrasi kependudukan sesuai dengan data di lapangan. Ada uji publik, tahap 1, tahap 2, dan bahkan di dalam pemungutan hari suara hari itu, pemungutan tanggal 27 November itu ada mekanisme nanti pemilih dengan menggunakan DPK. Ini datang ke TPS menggunakan KTP. Tidak akan hak pilih sama selama warga itu memang warga di situ. Warga di situ selama itu dan memang mau datang ke TPS berpartisipasi memilih pemimpin Kota Bandar Lampung dan pemilih Provinsi Lampung yang akan membawa perubahan ke depannya. Sudah kita lakukan otomatis sistem supaya yang bersangkutan sesuai dengan kelurahan pemekarannya. Harusnya yang bersangkutan kita sarankan untuk mengaktifasi IKD. Jadi IKD itu adalah data yang saat ini sesuai dengan sistem. Jadi ketika ada perubahan bisa melihatnya juga dari datanya IKD. Dari data sementara pihak KPUD Bandar Lampung, masih ada masyarakat yang belum terdaftar pada Pilpres lalu. Jumlah pemilih potensial pemilu 2024 lalu mencapai 794.249 orang. Sedangkan DPT Bandar Lampung pada Pilpres sebanyak 790.125 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pekan imunisasi polio tahap pertama telah berakhir hari Senin kemarin. Di Bandar Lampung, lebih dari 103.000 anak usia hingga 7 tahun telah diimunisasi polio. Sedangkan targetnya sebanyak 155.000 anak dan sisanya akan dilanjutkan pada pekan imunisasi polio tahap kedua mendatang. Petugas Dinas Kesehatan akan kembali mendata ulang anak-anak yang akan divaksin pada tahap 2.
Pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio digelar serentak di berbagai tempat, mulai puskesmas, posyandu, dan sekolah dasar. Anak-anak diberi 2 tetes vaksin. Setiap anak diberikan 2 tetes manis ya. Nanti pada putaran kedua yang akan dimulai tanggal 6 Agustus dan berakhir di tanggal 17 Agustus selesai sweepingnya, itu akan diberikan 2 tetes berikutnya. Nah, anak-anak di Kota Bandar Lampung yang mendapatkan vaksinasi imunisasi polio adalah anak-anak umur 0 sampai dengan 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Pekan Imunisasi Polio tahap pertama digelar hingga 29 Juli kemarin. Sedangkan pada gelombang kedua akan digelar mulai tanggal 6 hingga 12 Agustus mendatang. Imunisasi PIN. 2 anaknya ya? Iya. Untuk apa sih Mbak imunisasi ini? Untuk menghindarkan kita dari penyakit polio. Mengantisipasi ya? Iya, mengantisipasi. Penyakit polio berpotensi menyebabkan kecacatan permanen terhadap anak. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sebanyak 32 provinsi, 399 kabupaten dan kota di Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi polio. Sejak 2022 hingga 2024 telah dilaporkan sebanyak total 12 kasus kelumpuhan dengan 11 kasus disebabkan virus polio tipe 2 dan 1 kasus diakibatkan virus polio tipe 1. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.